Tuhanku Yesus, Juru Selamat dunia. Kasihani aku, hamba yang berdosa ini. Kasihani aku, hamba yang berdosa ini. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hamba yang berdosa ini. Kasihani aku, tersungkurlah aku di bawah kaki-Mu Tuhan. Tersungkurlah aku. Ini contoh bagi dunia. Bagaimana manusia tanah, bagaimana manusia berdosa ini akan dihakimi perbuatannya, perkataannya, dosa-dosanya, pelanggarannya dengan firman kami. Firman ini akan berubah menjadi pedang bermata dua yang memisahkan antara roh dan jiwamu, yang akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Siapakah dia? Roh firman itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dikala dunia malu mengakui namaku, dikala dunia malu mengakui kuasaku, ada mempelaiku, ada malaikatku, ada saksi-saksiku. Mereka yang masih setia mengikut aku sungguh-sungguh tulus hati. Mereka setia mengikuti aku, walaupun dapat hinaan, dapat cacian, makian, ancaman pembunuhan sampai pembunuhan. Mereka setia mengikut aku, dikala dunia malu mengakui aku. Mereka tetap setia mengikut aku, pelaku-pelaku firman yang hidup. Apakah mempelai sudah mengampuni orang yang memfitnah? Memfitnah mempelai? Menghina mempelai? Mengancam mempelai? Bahkan dalam tindakan membunuh mempelai. 3 kali pembunuhan gagal secara fisik. Tabrakan motor yang direncanakan gagal. Tabrakan mobil yang direncanakan gagal. Dan ingin diracuni melalui makanan gagal. Setan senantiasa memakai manusia yang angkuh hati, baik rohani maupun jasmani. Pembunuhan secara online yang digagalkan oleh malaikat Tuhan. Pengancaman melalui WhatsApp beberapa kali. Pengancaman melalui via telepon beberapa kali masuk dan digagalkan. Pembunuhan di dunia fisik digagalkan. Semua sudah terjadi. Inilah pembukaan kitab kehidupan mempelai kami. Firman yang jadi hakim dan saksi sebagai contoh background bagi dunia manusia manakala firman itu berkuasa. Ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Kami tidak mendapati kesalahan apapun di dalam diri mempelai ini. Hidup sebagai manusia terekselen dengan menjaga kekudusan hidup, kebenaran hidup.
dibunuh umur 15 tahun, mati diperkosa 1 kali, dibunuh di tangan dukun, mati sebanyak 25 kali, mati di alam roh peperangan sebanyak 250 kali, tersolimi hidup sebagai manusia dari sejak remaja sampai sekarang, menjadi saksi Tuhan dari remaja sampai sekarang, pekerjaan tetap sebagai penginjil di jalanan, di waktu hujan, panas, terik matahari, penginjilan di mana saja, dan tidak ada seorang pun yang tahu dari pihak manapun. Mata kami melihat jebakan dunia sebanyak 500 kali, lolos sebanyak 475 kali, terjebak tanpa disengaja 5 kali, tanpa sepengetahuan dan tanpa ditahu. Semua terbuka di hadapan mata kami. Mempelai suka memberi, suka membantu orang, mengasihani sesama manusia seperti dirinya sendiri, bahkan melebihi dari dirinya sendiri. Suka memberi kepada orang-orang di jalanan, fakir miskin, gelandangan, orang-orang susah, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang di PHK, hamba Tuhan, penginjil, gereja-gereja Tuhan, suka memberi. Tidak terikat dengan mamon, tidak terikat dengan nyawa, tidak terikat dengan harta benda apapun juga, terlepas dari ikatan dunia ini. Karena mempelai sudah mati beberapa kali. Itulah background singkat kehidupan mempelai kami ini, yang kami buka dan kami mengadili dia secara 10 hukum Tuhan. Tidak ada kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh mempelai. Firman Tuhan sebagai hakim yang adil. Semua fitnaan, semua jebakan oleh manusia telah kami catat. Siapa namanya, kotanya di mana, dan kalian akan kami hakimi. Bagaimana kalian menghakimi mempelai? Kami ini mengfitnah dia, bahkan menghina, sehingga dia difitnah sedemikian rupa di tengah-tengah dunia ini. Fitnaan kalian akan kami takar sesuai dengan firman Tuhan yang berlaku pada saat ini. Tidak ada yang terluput di depan mata kami. Firman ini yang menjadi hakim yang adil, yang akan menghakimi manusia semuanya, baik yang hidup maupun yang mati. Firman ini yang akan menghakimi. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita, mencintai kita sekalian, dimanapun kita berada saat ini. Peganglah firman ini sebagai hakim yang adil di akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, dialah hakim yang adil di akhir zaman. Itulah background pada saat ini yang dibuka melalui dimensi roh dan kebenaran, firman yang hidup, yang berkuasa, ya dan amin, sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini bisa membawa Anda ke surga, hidup kekal abadi, dan firman ini juga yang menjadi hakim bisa membawa Anda ke neraka. Biarlah firman ini yang menjadi hakim antara aku dan kalian
yang suka fitnah, yang suka hina, yang suka mengancam-mengancam, biarlah firman ini yang menjadi hakim antara saya sebagai mempelainya dan kalian semuanya. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan di depan anak domba ilahi, firman yang hidup. Masing-masing diri mempertanggungjawabkan baik karakter, baik kata-kata, dan semua hal harus dipertanggungjawabkan. Kata-kata, tindak tanduk, karakter, perbuatan baik atau jahat, semuanya dipertanggungjawabkan